doing just fine before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Dewan Direksi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Abdi, yang kedua ada saya sendiri Rahmat Kurniadi, dan yang ketiga ada Torik Nathan. Di Tata Kelola Perusahaan dan Dewan Direksi ini, yang pertama kami menjelaskan tata kelola perusahaan. Yang kedua ada prinsip-prinsip good corporate governance. Yang ketiga ada pilar good corporate governance. Yang keempat ada hukum dan perusahaan. Dan yang kelima ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Lanjut ada Dewan Direksi, lalu Komite Audit dan Komite Kompensasi. Masuk yang pertama, tata kelola perusahaan. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengukur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang diterapkan dan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lainnya. Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lainnya. Banyak sistem dan lembaga dapat memiliki pengaruh tata kelola perusahaan, dan pengaruh tersebut bisa bervariasi di beberapa negara. Selanjutnya, struktur memberikan kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atau korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal antara organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar stockholders. Selanjutnya itu proses atau mekanisme, sistem atau kontrol, mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara akuntabel atau mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stockholder. Selanjutnya itu ada budaya atau etika bisnis. Good corporate governance, budaya atau kontrol, sebuah kombinasi dari keduanya. Budaya menetapkan visi manajemen dan menunjukkan komitmen manajemen terhadap budaya. Kontrol mengimplementasikan visi dan memberikan efek-efek jerah. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama itu ada transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas. Ini kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang selanjutnya ada responsibility atau pertanggungjawaban. Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya ada independensi atau kemandirian. Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan atau kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya ada fairness atau kewajaran atau keadilan. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stockholder. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya itu Rahmat Kurniadi, yaitu selanjutnya tentang pilar GCG. Yang pertama yaitu Commitment on Governance. Yang kedua itu Governance Struktur.
Yang ketiga itu governance maze process. Yang keempat itu governance outcome. Selanjutnya itu hukum dan perusahaan ada dua, itu sistem Anglo-Amerika, yang kedua itu sistem Eropa kontinental atau Jepang. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2017 pada Juli 2002 sebagai respon beberapa dalam perusahaan besar terutama Enron dan WorldCom. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley memerlukan persyaratan baru pada perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dan auditor mereka. Tujuan eksplisit Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Namun sejak pengendalian yang ditingkatkan atas pelaporan keuangan juga memiliki pengaruh menguntungkan bagi pengendalian manajemen. Pemahaman mengenai unsur-unsur dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan juga pengaturan pelaporan keuangan lainnya menjadi penting bagi mereka yang tertarik terhadap SPM. Undang-Undang Sarbanes-Oxley memiliki pengaruh di luar batas Amerika Serikat. Semua perusahaan yang terdaftar di Securities and Exchange Commission (AS) harus mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley terlepas dari apakah markas mereka berbasis di Amerika Serikat atau di luar negeri. Selain itu, beberapa negara seperti Kanada dan Jepang telah mengadopsi peraturan yang mirip dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Torik Nathan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Torik Nathan akan menjelaskan Dewan Direksi. 1. Di Amerika Serikat, tugas dasar fidusia terdiri atas beberapa elemen. Elemen pertama, kewajiban pemeliharaan, kewajiban untuk membuat mendelegasikan keputusan dengan cara yang tepat. Elemen kedua, kewajiban loyalitas atau kewajiban untuk memajukan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Elemen ketiga, kewajiban itikat baik, kewajiban untuk memegang komitmen dan loyal kepada kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Elemen keempat, kewajibannya untuk tidak melakukan pemborosan, kewajiban untuk menghindari kerusakan nilai yang disengaja bagi para pemegang saham. Dewan Direksi memiliki dua tanggung jawab pengendalian yang utama, yaitu 1. Mereka menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. 2. Mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Tugas yang mereka lakukan antara lain adalah membantu memastikan pelaporan keuangan, kompensasi, dan persaingan yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan dan perilaku bisnis oleh perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah Komite Audit. Komite Audit adalah memberikan pengawasan independen atau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Komite Audit meningkatkan kemampuan Dewan untuk berfokus secara intensif dan tidak menggunakan biaya relatif mahal pada fungsi pelaporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan, meskipun peraturan secara rinci bervariasi atau antar negara. Di sebagian besar pasar modal berkembang, komite audit diperlukan di luar atau non-eksekutif atau direktur independen dengan persyaratan lebih lanjut bahwa mereka harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Komite kompensasi. Komite kompensasi biasanya bergantung pada fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai staf pendukung. Selain itu, karena desain rencana kompensasi dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti yang berkaitan dengan ukuran kinerja, bentuk, misalnya uang tunai, opsi, saham, dan hal-hal yang berkaitan dengan struktur, misalnya ambang batas kinerja, dan membuat ketentuan. Ekuitas kompensasi internal, eksternal, dan internal. Hukum dan pertimbangan pajak. Komite kompensasi sering menggunakan konsultan luar untuk menyediakan data atau keahlian yang tidak dimiliki perusahaan. Konsultan sering melakukan studi banding kompensasi industri atau memberi saran mengenai desain rencana kompensasi. Komite kompensasi harus mempertahankan tanggung jawab untuk mengawasi kerja dari konsultan kompensasi yang disewa. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.